Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan atas segala limpah kasih dan berkat Allah yang besar bagi kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh kemurahan Tuhan. Ya Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami rindu mendasari kehidupan kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus menuntun dan mengurapi kami, karena kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama terdapat dalam kitab Yesaya pasal 62 ayat yang kedua bagian B, dan yang kedua terdapat di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan bacakan Yesaya 62 ayat 2B dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Engkau akan disebut dengan nama baru, Tuhan sendiri yang memberi nama itu. Yang kedua, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema atas perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah manusia baru atau ciptaan baru. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop firman Tuhan pada hari ini, surat Paulus kepada jemaat di Korintus sedang mengingatkan kepada mereka tentang manusia baru atau ciptaan baru di dalam Kristus. Dalam bagian ini Paulus tidak sedang bicara tentang manusia baru dalam hal tubuh atau fisik, tetapi ia berbicara tentang manusia baru dalam Kristus yang adalah berhubungan dengan sikap hidup yang baru. Bukan masalah berpakaian yang baru, penampilan yang baru, rambut yang baru, bukan. Tetapi ia sedang menasehatkan jemaat supaya jemaat hidup dengan sikap yang baru, yaitu menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sikap hidup seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus juga dalam Markus 12 ayat 30-31, di mana di situ adalah suatu sikap yang mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, dikatakan, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Inilah bagian dari seseorang yang sudah menjadi manusia baru atau ciptaan yang baru. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perubahan sikap seperti ini tentu merupakan perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Dari suatu sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, sekarang berubah menjadi sikap yang tidak berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat kepada kebutuhan diri sendiri, tetapi kepada sikap yang mencari kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai miliknya. Berubah menjadi sikap yang mendahulukan apa yang Tuhan inginkan daripada keinginan diri sendiri. Dan manusia baru atau ciptaan baru memandang orang lain sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dikasihi oleh kita sebab Tuhan mengasihi mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia baru itu berarti bahwa
kita membiarkan Tuhan mengambil alih pimpinan hidup kita, membiarkan Tuhan untuk menuntun kita, sehingga kita berjalan kepada kehidupan yang diberkati, hidup yang membawa damai sejahtera, baik dalam rumah tangga maupun bagi orang lain. Hidup menjadi manusia baru atau ciptaan yang baru oleh Yesaya di sini dikatakan adalah seseorang yang mendapatkan identitas yang baru. Kalau dalam bagian ini dikatakan nama yang baru, artinya telah dirubah dari identitas kita manusia yang berdosa menjadi manusia yang telah diampuni, ditebus oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah sebuah hal yang luar biasa. Karena itu ketika Tuhan sudah memberi kita identitas yang baru, nama yang baru sebagai anak-anak pilihan Allah yang telah dipanggil dan diselamatkan melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan menjadi ciptaan baru di dalam karya Roh Kudus, maka disinilah harus ada perubahan sikap hidup dalam kita mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup baru dalam Kristus adalah belajar untuk mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya dalam genggaman Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dan memiliki suatu hubungan yang mesra, yang intim bersama dengan Tuhan tiap-tiap hari. Orang yang hidup baru berarti bahwa ia mau belajar taat untuk mengikuti Tuhan, mengikuti kehendak-Nya, rindu untuk mendengar suara Tuhan pada setiap saat di dalam kehidupan kita. Itulah manusia atau ciptaan yang baru. Ciri-ciri yang lain sebagai ciptaan yang baru adalah kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita di dalam melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Menjadi ciptaan yang baru berarti kita mau rendah hati di hadapan Tuhan dan juga rendah hati di hadapan sesama, sebab Tuhan senang melihat anak-anaknya yang rendah hati. Setiap orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah. Sebagai manusia atau ciptaan yang baru, kita harus hidup dalam kasih agape, kasih yang Allah teladankan kepada kita, tidak menuntut tetapi berani berkorban, rela berkorban demi kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Hari ini kita masih dalam Minggu Advent yang keempat, masa-masa di mana kita sedang menantikan kedatangan Kristus Yesus yang sudah datang dan yang akan datang. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita sehingga kita menjadi manusia baru, ciptaan-ciptaan yang baru yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Dan Dia akan bertahta di dalam kehidupan kita. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita dimampukan untuk menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus Yesus yang memuliakan nama Tuhan melalui sikap, tutur kata, dan tindakan-tindakan kita yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan untuk menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, untuk mengerjakan setiap bagian yang harus kami lakukan sebagai milik kepunyaan Tuhan yang telah menerima anugerah kasih, anugerah pengampunan, dan keselamatan di dalam Engkau. Kami mohon Tuhan memperbaharui hati dan batin kami, sehingga kehadiran kami sebagai manusia yang baru, sebagai ciptaan yang baru, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Selanjutnya ya Tuhan, kami hendak menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan menuntun langkah-langkah kami, berikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga kami dapat menentukan sebuah keputusan yang benar dalam
dalam kehidupan kami mengikut Tuhan, dan dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik dan benar bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan berkenan membuat kami berhasil dan beruntung dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di waktu-waktu yang akan datang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dalam kelemahan fisik, yang sedang bergumul, berbeban berat. Kami mohon lawatan kuasa Allah terjadi atas mereka. Dan akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan kasih dan berkat Allah. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, dan menolong kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat meraih janji Tuhan. Teruslah menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Tuhan beserta atas kita. Shalom.